Dan juga di dalam ilmu mantik itu adalah cara menyusun bagian demi bagian sehingga menjadi argumentasi yang valid dan komplit. Nah, bagaimana cara menyusun bagian demi bagian sehingga menjadi argumentasi yang valid dan komplit? Oke? Nah, saya yakin kalian ini udah pintar semua, nggak ada bodoh di sini saya yakin. Ilmu kalian banyak, ada yang saya pun nggak bisa, Anda bisa. Anda kok tahu cabai itu panas, ya kan? Pedas, pedas. Kemudian apalagi Anda punya pengalaman kalau begini. Nah, bagian demi bagian, nah ilmu-ilmu itu, nah yang nanti yang ingin kita keluarkan itu adalah bagaimana ilmu ilmu itu nah bagaimana ilmu-ilmu itu kemudian yang tadinya berserakan itu keluar. Kapan ketika, makanya ibarat otak kita itu ibarat komputer ya. Jadi kita membutuhkan sesuatu itu ketika dibutuhkan. Ilmu mantik itu adalah menyusun bagian demi bagian yang valid dan komplit. Anda sudah sadar kalau pegang es itu dingin tangannya. Nah, itu udah pemahaman sejak dulu. Anda pun kok tiba-tiba usia sekarang udah bisa ngaji nih, udah bisa kapan belajarnya dan sebagainya. Anda pun kalau sentuh kalau pegang pisau itu kalau diiris ke tangan maka tangannya akan lecet atau berdarah. Itu nanti, nah ketika Anda sudah bisa ilmu logika maka Anda akan makanya lagi sekali ilmu mantik itu adalah bagaimana cara menyusun bagian demi bagian sehingga menjadi argumentasi yang valid dan komplit. Nah nanti Anda juga dengar namanya jami' dan mani'. Kalau Anda nanti belajar nanti di pembahasan ada namanya jami', ada namanya mani'. Sebuah pengertian kalau Anda tidak bisa membuat makanya sebuah penjelasan kepada orang lain hal jami itu artinya pengertian yang mencakup semua hal, sedangkan mani itu adalah menghalangi. Ada pengertian bertanya bagaimana ayam itu atau bagaimana kambing itu. Caca enggak boleh. No. Bagaimana kambing itu? Kemudian Anda jelaskan, oh kambing itu berkaki 4, ada telinganya, ada hidungnya. Nah, itu nanti sehingga setiap anak kecil melihat yang kaki 4, mereka, Caca enggak boleh, Dek. Ini. Oke, jadi contohnya misal ada seorang anak kecil bertanya apa itu kambing misalnya. Anda kemudian jawab kambing itu adalah punya kaki 4, kemudian ada kupingnya, ada hidungnya, ada mulutnya sebelah sini dan sebagainya. Nah, itu masih jami' namanya. Sehingga nanti anak-anak ketika melihat kuda pun dia akan menyebut itu kambing, ya kan? Karena takrif definisinya masih umum. Nah, yang dibutuhkan dalam definisi nanti adalah supaya tidak ada celah-celah makna yang lain masuk ke dalam itu namanya mani'. Karena namanya jami' dan juga ada namanya mani', supaya tidak makna lain itu masuk ke dalam itu. Itu sering juga salah dalam membuat logika sehingga orang memberikan definisinya seperti itu, tapi dia lupa maniknya, dia membuat batasan. Nah, itulah nanti yang dipelajari dari ilmu mantik, jami' manik, supaya definisi-definisi yang lain tidak diakuisasi oleh yang lain. Nah, manik supaya jangan ada ruang lagi bahwa definisi kambing ada juga di
ada juga di kuda. Definisi sapi juga ada di kambing. Itu harus didudukkan. Makanya lagi sekali ilmu mantik ini sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa. Karena kita akan mencari kebenaran, yang namanya apa sih yang Anda pahami tentang kebenaran kalau berdasarkan ilmu logika ya, bukan berdasarkan ilmu lain. Kalau kebenaran berdasarkan ilmu logika itu kan artinya persesuaian antara pikiran dan kenyataan, kan gitu. Yang namanya kebenaran itu adalah persesuaian antara pikiran, itu yang Anda pikiran itu yang kenyataan. Nah, ya. Tidak ada pertentangan dalam dirinya. Nah, makanya tadi saya lagi sekali kembali kepada teori awalnya, tidak mungkin logika itu tidak menerima pengecualian. Tidak ada pertentangan. Ya kalau dia adalah orang yang jujur, yang suka menipu, kan beda. Nah, kemudian tadi saya sampaikan cara mendapatkan kebenaran itu bisa melalui induksi, bisa melalui deduksi. Jadi itu ya. Nah, yang tadi pertanyaan pertama apa itu? Coba ulang. Jadi gimana tadi Hamidah ya? Jadi gimana ada orang yang ketika kalau benar mempelajari ilmu logika, lagi sekali ya, misnya antara satu dengan yang lain itu secara salah. Makanya kalau saran saya nanti kalian lebih sering lagi belajar baca-baca ya tentang mantik. Nanti kita juga pelajari ilmu keyakinan, yakin menurut para ilmu logikawan nanti ada. Kemudian nanti ada namanya ilmu husulin dan ilmu huduri. Nanti bagaimana cara memperoleh pengetahuan tadi itu. Ilmu wahmi, ilmu hissi itu artinya pengetahuan image. Ada kadang pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari khas indera. Nah, nanti juga ada keyakinan, maka nanti Anda apa perbedaan antara keyakinan, sangkaan atau zon, atau kemudian syak, keraguan, ada waham bahasa Arabnya, ilusi, dan ada jahal. Ada beberapa yang sering kita dengar yakin, zon, syak, waham, dan jahil. Itu sering kita dengar dalam apa namanya, dalam kehidupan, sering kita dengar istilah-istilah itu. Nah, ada namanya apa tadi? Ada namanya keyakinan. Ini konsep ilmu menurut para logikawan. Apa sih yang disebut dengan yakin? Ya, kalau Anda pernah baca buku Mundiri itu ada di situ. Nah, tingkatan tertinggi dari sebuah ilmu itu namanya yakin ya. Tingkatan tertinggi dari sebuah ilmu itu ialah apa yang disebut dengan al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-yaqin itu artinya pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya dan bersifat pasti. Ya. Misalnya contohnya begini. Kalau di sini di buku itu ada orang yang memberi kabar kepada kalian bahwa mantan pacar kalian itu sudah menikah dengan orang lain. Kemudian Anda datang dan menyaksikan pernikahannya langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Apakah ketika itu misalnya Anda masih meragukan pernikahan mantan pacar Anda? Tentu saja kan tidak. Karena Anda menyaksikannya secara langsung. Nah, ini contohnya. Terserah kalau di sini masih nggak percaya juga, di depan matanya. Ini namanya yakin. Lagi sekali contohnya adalah ada yang mengabarkan kepada kalian bahwa mantan pacar Anda itu sudah nikah dengan orang lain. Kemudian Anda datang menyaksikan pernikahannya langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Apakah ketika itu misalnya Anda masih ragu pernikahannya? Kan tentu enggak. Kenapa? Karena Anda menyaksikannya secara langsung. Itu namanya yakin. Kalau zon, kalau Anda pernah dengar bahasa Arab, zon, husnuzon, ozon.
Kalau zon itu bahasa Indonesia disebut dengan sangkaan. Satu tingkat di bawah yakin ada yang disebut dengan zon. Jadi paling tinggi itu yakin ya. Tadi Anda langsung lihat. Di bawah yakin ada namanya zon. Apabila yakin tadi sampai 100%, kebenaran kan Anda langsung lihat, contohnya Anda ngabarin, kemudian Anda lihat langsung 100% kebenaran, maka zon ini berkisar antara 51 sampai dengan 99%. Nah, makanya kalau Anda pernah lihat KPK menyebut tersangka, ya kan, jarang yang sampai tidak menjadi terdakwa. Karena dia sudah kebenarannya kalau sudah bilang tersangka 51 sampai dengan 99%, karena dia sudah punya data. Ya, itu bedanya keyakinan dengan zon. Kalau yakin 100% kebenarannya, kalau zon antara 51 sampai dengan 90%. Nah, zon ini bisa kita artikan sebagai pengetahuan yang lebih condong kepada kebenaran. Nah ya, jadi selama ini kita paham, kamu nggak boleh berprasangka. Padahal kalau dalam ilmu logika yang namanya berprasangka itu adalah pengetahuan yang lebih condong kepada kebenaran. Kalau kata orang, nggak mungkin ada api tanpa ada asap. Nah, artinya dia sudah berada di bawah derajat keyakinan. Apabila yakin itu tak memberikan celah keraguan, maka zon masih memungkinkan adanya kesalahan. Tapi kemungkinan salahnya sangat lemah sehingga ia condong pada kebenaran. Misalnya, Anda di sini bagus sekali dia buatin contoh juga. Anda jatuh, misal Anda jatuh kepada seorang laki-laki. Dan Anda sudah mengenal yang bersangkutan, laki-laki itu dalam kurun waktu yang lama. Di tengah perkenalan itu Anda tahu bahwa dia juga sebenarnya memiliki perasaan yang serupa. Nah, hal itu terlihat misalnya dari ketika Anda ketemu gaya bicaranya, wajahnya, gerak tubuhnya, pesan-pesan dikirimkannya, indikasi-indikasi lain. Kemudian pada saat tertentu, Anda memberanikan diri untuk mengutarakan apa yang Anda ingin niatkan kepada dia. Dan ketika itu Anda sudah menduga bahwa Anda akan diterima berdasarkan indikasi-indikasi yang Anda terima. Pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan Anda itu bisa disebut sebagai yakin? Seperti hal yang pertama. Kan belum tentu kan? Dia belum sampai kepada tahap yakin. Karena di sana masih ada kemungkinan salah. Meskipun kemungkinan ditolaknya itu tentu adalah masih lemah. Inilah namanya zan, sangkaan. Kebenarannya sekitar 51 sampai dengan 90%. Salahnya ada, tetapi condong kebenaran jauh lebih besar. Jadi di bawah keyakinan. Anda sudah kenal, Anda sudah tahu, Anda ketika Anda ngomong, dia sudah melihat ada indikasi-indikasinya, kemudian Anda memberanikan menyampaikan niat itu, Anda sudah bisa nebak itu hasilnya. Itulah namanya zon. Ya, itu namanya zon. Nah, yang ketiga ada namanya syak. Syakun dalam bahasa Arab. Syak itu artinya ragu. Kalau ragu, kalau sangkaan atau zon, kalau ketiga syak, ragu itu satu tingkat di bawahnya lagi ada yang disebut dengan sok. Bukan sok, syak, ragu. Yakni syak ini berada dengan zon. Kalau zon tadi lebih condong kepada kebenaran, condongnya adalah 50% benar. Jika zon itu lebih condong pada kebenaran, maka syak ini di tengah-tengah. 50% benar, 50% salah. Artinya tidak ada sisi condong, nggak ada sisi yang lebih condong, kemungkinannya juga bersifat setara. Nah, ini kalau syak ini pengetahuan yang bersifat netral. Kalau saya nggak diterima apa enggak, ya kan? Diterima apa enggak? Contohnya, di sini ini yang buat contoh juga menarik nih.
dalam buku ini. Misalnya Anda ingin, misalnya ini contohnya laki-laki ya. Misal ada seorang laki-laki ingin melamar seorang putri kiai yang dikenal cantik dan terhormat di kalangan orang-orang pesantren. Lalu siang laki-laki ini pun tampan gitu. Lalu Anda sendiri misalnya lalu laki-laki tampan yang juga diperebutkan oleh banyak wanita, keluarga Anda adalah misalnya adalah terhormat dan secara ekonomi juga mapan serta menjanjikan. Hanya saja keluarga si laki-laki ini bukan keluarga kiai. Dan Anda pun dan laki-laki pun tidak pernah berkenalan dengan perempuan itu sebelumnya, sehingga tidak ada indikasi-indikasi tertentu yang membuat laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan syak. 50% benar, 50% salah. Netral, dia belum begitu yakin lah. Nah, nggak tahu. Tapi ditolak juga nggak yakin gue ditolak. Ataupun yakin ditolak juga tidak, yakin diterima juga tidak yakin diterima karena tidak ada indikasinya, tidak yakin ditolak juga karena ada hal-hal yang memungkinkan Anda untuk diterima. Artinya pengetahuan Anda ketika itu bersifat netral dan itulah yang dinamai dengan syak. Nah, dengan demikian syak ini berada di bawah tingkatan pengetahuan sebelumnya. Jadi bisa bedain ya antara keyakinan, antara sangkaan, zon, dan apalagi ketiga antara keraguan atau syak. Ada yang keempat. Yang keempat ada namanya waham. Waham dalam bahasa Arab. Waham itu artinya adalah ilusi. Nah, 1 derajat di bawah syak ada lagi yang disebut dengan waham. Waham ini kebalikan dari zon. Nah, ini kalau waham ini kebalikan dari zon, sangkaan itu condong pada kebenaran, maka wahan persentasenya kira-kira 1-49, tidak sampai pada level syak apalagi zon dan yakin. Misalnya Anda bercita-cita menjadi menantu Presiden Joko Widodo. Ini contoh aja. Bercita-cita menjadi menantu Presiden Joko Widodo, tapi Anda sendiri tidak pernah sekolah, jejak pendidikan yang baik, bukan dari keluarga yang baik-baik, belum pernah kenal juga sama Jokowi, sama anaknya, belum pernah kenal sama Kesah, siapa namanya itu. Lalu tiba-tiba ingin menjadi menantunya, jelas itu adalah sebuah ilusi, waham. Bukan ragu lagi. Artinya keyakinan Anda ketika itu lebih condong pada kesalahan. Sama halnya dengan orang yang bercita-cita menjadi presiden. Tapi nggak pernah sekolah, nggak mau kerja keras. Keyakinan Anda untuk menjadi presiden dengan tidak adanya upaya untuk mewujudkan hal itu adalah bagian dari ilusi. Ilusi itu adalah pengetahuan yang lebih condong pada kesalahan. Berkebalikan dengan zon atau sangkaan yang lebih condong pada kebenaran. Nah, yang terakhir ada namanya level paling rendah. Derajat yang paling rendah itu namanya jahal. Pernah dengar jahil murakkab? Nanti di sini dibahas. Jahil. Derajat paling rendah dari seluruh tingkat pengetahuan manusia itu ditempati oleh jahal. Jahal itu artinya kebodohan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, kalau memang yang dimaksud dengan jahil itu adalah kebodohan, lantas mengapa ia dijadikan sebagai salah satu dari tingkatan-tingkatan pengetahuan? Bukankah bodoh itu artinya tidak tahu? Nah, karena kita bahas dari sisi para logikawan ya. Menurut para logikawan, al-mantiqiyin, membedakan 2 macam jahil. Ada yang mereka sebut dengan jahil basit. Dan ada yang mereka istilahkan dengan jahil murakkab. Dan ternyata jahil murakkab itu bukan hanya sendau gurau, tapi memang ada emang itu ya yang kalian pernah dengar. Ada namanya jahil basit dan ada juga namanya jahil murakkab. Kalau jahil basit
eh, eh yang pertama tadi ada namanya jahil basit dan ada yang mereka istilahkan oleh para ilmu mantik itu dengan disebut jahil murakkab. Kebodohan yang bermakna, kalau namanya jahil basit, kebodohan yang bermakna tidak tahu sama sekali tentang sesuatu itu namanya jahil basit. Jadi kalau Anda nggak tahu sama sekali tentang sesuatu itu, misal Anda ditanya, Wilda misal, atau siapa, Wilda di mana kamu tahu ini? Kamu jawab nggak tahu. Itu namanya kebodohan basit. Karena itu jahil basit ini sebetulnya bukan pengetahuan. Ya, di mana kamu tahu nggak Pak Isman misal? Kamu tahu nggak namanya Bu Mamlu? Karena Anda benar-benar nggak tahu, Anda jawab nggak tahu. Itu namanya jahil basit. Hanya saja ia disertakan dalam pembahasan. Terus kenapa masuk dalam agenda pengetahuan? Hanya saja ia dimasukkan dalam pembahasan agar kita bisa membedakan dia dengan jenis kebodohan yang lain, yaitu jahil murakkab. Kalau jahil murakkab ini bisa keartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang namanya jahil murakkab ya. Pengetahuan tentang sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan tapi disertai dengan keyakinan. Nah, ini namanya jahil murakkab. Dia sudah dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu, dan yang dia katakan tahu itu bertolak belakang dengan kenyataan. Bukan hanya itu, dia yakini lagi itu namanya udah jahil murakkab. Pernah Anda tahu namanya Sunda Empire yang kemarin masuk TV One? Pernah nonton nggak kalian? Siapa yang tahu itu informasi? Pernah. Pertanyaan saya, dia masuk ke level pengetahuan yang mana kalau kira-kira kalau menurut para logika? Katanya jahil murakkab. Ya, itu masih jahil murakkab ya. Orang semua pakar-pakar sejarah yang ada di Prof siapa namanya yang ada di TV One ILC itu geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala. Mana Sunda Empire ini apa? Sunda ini adalah apa itu katanya? Apa bahasanya itu? Saya susah ngikutin bahasanya. Semua orang ketawa di situ. Yang bikin orang saya ketawa, yang dia sampaikan dia yakini lagi. Bertolak belakang dengan kenyataan. Sampai-sampai profesor doktor siapa namanya itu baru pertama saya dengar ada ulasan sejarah tentang Sunda seperti ini. Padahal saya sekian tahun usia saya katanya, saya baru tahu katanya. Jadi ratu apa Inggris itu apalah kata bahasa-bahasanya. Nah, itu namanya jahil. Dan ini paling parah nih. Jangan sampai level ini udah tahu diri salah yakin lagi. Nah, misal kalau ini misalnya ada yang bertanya kepada Anda, mantan kamu sekarang apakah sudah menikah belum? Kemudian dengan penuh keyakinan Anda menjawab, iya sudah. Padahal faktanya mantan pacar Anda masih jomblo. Ini disebut dengan jahil murakkab. Tapi manakala Anda berkata tidak tahu, nah itu namanya jahil basit. Nah, kalau Anda tidak tahu tapi Anda menjawab ya sudah, tapi ini mungkin jawabannya bisa sakit hati, bisa apa? Ini bisa dilihat dari berbagai apa namanya sudut pandang. Tapi jahil murakkab, Anda tidak tahu tentang sesuatu, tapi Anda tidak tahu bahwa Anda itu tidak tahu. Oh ini parah. Lagi sekali, Anda tidak tahu tentang sesuatu, tapi Anda tidak tahu bahwa Anda itu tidak tahu. Nah, bisa dipahami itu namanya jahil murakkab. Bahaya sekali nih. Kelima tadi yang saya sebutkan itu dalam ilmu logika disebut dengan ilmu. Ilmu dalam perspektif para logikawan itu mencakup semua macam pengetahuan. Tidak hanya terbatas pada ilmu yakin saja yang merupakan tingkat tertinggi dari pengetahuan. Nah itulah nanti yang ya kita cari. Jangan sampai kita, nah nanti juga memperoleh nanti ada, nah ya nanti kita apa dalam materi selanjutnya. Yang tadi pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus itu dari kalian itu. Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Bisa dibaca ulang?
Itu dari Winda tadi ya? Apa tadi Winda? Pertanyaannya tadi bagus pertama tuh. Saya lupa Iya, juga Pak. itu. Gini Pak, jadi kan macam-macam logikal itu kan ada dua, ada Hmm. kodratiyah sama ilmiah. Nah, kalau Hmm. kodratiyah itu kan secara spontan, nggak mempertimbangkan akal budi. Nah, berarti kalau Hmm. yang kodratiyah itu apa kamu karena Oke, tadi saya sampaikan karena logika itu adalah nanti akan mencari kebenaran berdasarkan kaidah umum. Ya mungkin tadi saya sampaikan kebenaran itu ada yang bersifat filsafat. Kebenaran filsafat bersifat a priori, rasional, spekulatif. Ada kebenaran ilmu juga bersifat a posteriori yang disebut dengan rasional empirik atau logika hipotiko verifikatif. Nah, keduanya bersifat relatif ya. Keduanya bersifat relatif yang bersifat apa tadi? Yang kalau yang kebenaran agama bersifat absolut berdasarkan keyakinan, kebenaran filsafat bersifat a priori, kebenaran ilmu bersifat posteriori. Nah, jadi kalau ilmu dan a priori itu keduanya bersifat relatif. Bisa jadi nanti memang berubah dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Bisa jadi karena kaidah umumnya sudah apa ya? Apa kira-kira contoh yang lebih konkret? Susah saya buatkan contohnya. Tetapi kalau kebenaran agama itu diyakini sebagai kebenaran yang bersifat absolut. Karena nggak bisa dibantah. Itu udah keyakinan. Itu sebabnya dalam agama kita tidak boleh ada pemaksaan. Ya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Makanya tidak diakui keberimanan seseorang itu kalau lahir dari paksaan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana itu kebenaran. Jadi kalau Anda paksa orang untuk masuk Islam nggak boleh. Karena itu sudah nggak sesuai apa namanya prinsip dari dalam logika pun nggak masuk. Karena kebenaran agama itu harus dibangun berdasarkan bersifat absolut karena berasal dari keyakinan, nggak bisa diintervensi. Kalau yang filsafat ini sih bisa, dia bisa relatif. Ya. Makanya dakwah makanya dilarang dalam agama itu orang memaksakan ada seorang pendakwah atau seorang apa yang memaksa seseorang, apalagi sampai memerangi seseorang supaya memeluk agama Islam itu dilarang. Karena nggak sesuai. Ya, gimana bisa Anda yang agama bersifat berdasarkan keyakinan ya, yakin itu ya susah tadi. Ya, tapi nanti berdasarkan beriringnya waktu bisa ditambah keyakinan. Yakin itu bisa kuat dengan berbagai berbagai tambahan, berbagai respon dari pengalaman, bisa diperkuat oleh filsafat dan logika tadi dan ilmu tadi. Kata siapa ya itu? Saya lupa, Imam Malik atau siapa ya? Itu ada hubungannya dengan barang siapa yang belajar ilmu siapa yang pernah dengar perkataan Imam Malik? Man tasawwafa, itu tasawuf ya, sorry. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa wa man kebalik ya. Wa man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Malik, kalau nggak kebalik apa-apa nih saya lupa, tapi ya begini, barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tanpa dibekali dengan ilmu fikih, maka orang itu zindik.
Atau sebaliknya kalau ada orang yang belajar ilmu fikih tapi tanpa dikuati dengan ilmu tasawuf, maka itu namanya fasik. Tetapi barang siapa yang menggabungkan di antara kedua-duanya, maka dia sudah mencapai level hakikat. Karena itu, Anda tidak cukup berfikih saja. Kalau sholat nggak cukup fikih. Fikih itu artinya ya sholat Anda ya sekedar memenuhi wudhu, itu fikih semua. Angkat tangan, pakai apa namanya, pakai mukena, pakai penutup aurat, itu dibarengan dengan tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Anda bukan kadar wudhu, tapi Anda perbaiki wudhu Anda dengan baik dan benar. Anda tidak hanya berdiri, tapi Anda luruskan hati Anda. Nah, itu sudah dua, itu gabung antara dua-duanya. Atau sebaliknya, yang kemudian yang masuk kepada ajaran sesat. Ya udah, sholat itu cukup dalam hati doang. Itu tasawuf doang, sesat juga itu. Kalau hanya tasawuf doang, akhlaknya doang, tapi tidak berdasarkan juga dengan fikih, itu sesat. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan kedua tadi apa? Siapa lagi? Yang kedua, ada apa pertanyaannya tadi? Yang kedua dari Rialin, Pak. Pemikiran, penalaran mempunyai definisi sama atau berbeda? Apa kebenaran? Pemikiran, penalaran mempunyai definisi sama atau berbeda? Ketiga-tiganya itu memiliki hubungan saling mendukung satu sama lain. Dalam ilmu logika ya penalaran ya dibutuhin. Tadi makanya saya bilang, dalam ilmu logika ada dua yang dipelajari, ada namanya ta'rif, ada juga namanya argumen al-istidlal. Ta'rif itu definisi. Definisi itu dari kata tunggal. Tapi kalau Tapi kalau argumentasi itu dari Anda cukup dengan tapi harus melalui penalaran. Nah, misal tadi saya sampaikan ke Hamidah pergi ke pasar, kan nggak bisa diselesaikan dengan definisi, tetapi harus argumentasi. Jadi ketiga-tiga itu memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Terus selanjutnya, yang ketiga ya? Keempat yang atau ketiga tiga? Dari kasih ilmu logika adalah berpikir secara lurus. Apakah ada kesamaan dengan ilmu matematika? Iya, sama. Ilmu logika itu adalah ilmu alat yang isinya nanti kaidah-kaidah umum yang bisa digunakan oleh seluruh ilmu, apapun ilmu itu, mau ilmu agama, maupun ilmu umum, maupun ilmu sama dengan matematika. Karena itu kemudian tadi saya sampaikan ilmu logika itu adalah alat, tadi sampaikan alat mendalami ilmu-ilmu lain, ya, yang merupakan sarana mengembangkan ilmu-ilmu lain. Sarana mengembangkan ilmu-ilmu lain. Nah, tadi juga ada hubungan dengan syariat dan sebagainya. Mantik itu bukan merekayasa hakikat ya. Tetapi mantik membuka jalan untuk menciptakan keyakinan akan hakikat dengan meletakkan argumentasi yang menguatkannya. Nah, ya, memang kalau dengar sekilas, tapi nanti lama-lama setiap pertemuan insya Allah. Mantik bukan untuk merekayasa hakikat. Jadi semaunya bukan lalu diatur nggak bisa. Tapi mantik itu membuka jalan untuk menciptakan keyakinan. Nanti semakin orang benar ya ilmunya ya, maka dia akan dibuka jalannya menuju level tertinggi tadi namanya yakin itu. Ya, yakin itu. Makanya kan dalam agama kita, sholat yang tanpa dibarengi atau pemahaman keagamaan tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang benar akan melahirkan kesesatan.
pengamalan keagamaan tanpa pengetahuan itu akan susah untuk melahirkan keyakinan. Makanya khusyuk, gimana caranya? Harus dibarengi dengan penalaran yang kuat. Artinya apa namanya, nilai-nilai keagamaan itu harus dinalarkan. Jadi Anda nanti yakin gitu. Mantik tadi itu membuka jalan untuk menciptakan keyakinan. Jadi ibadahnya jadi bukan hanya sebatas ya menjalankan perintah Tuhan, tapi memang itu adalah sesuatu yang memang harus saya lakukan. Bukan lagi berdasarkan ya hanya perintah-perintah yang bersifat umum, tapi dia juga yakini bahwa itu memang menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan. Ya. Jujur itu bukan lagi sebatas sebuah nilai normatif, tapi sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, level sudah sampai ke situ, itu biasa diarahkan oleh mantik. Level keyakinan. Nah, jalan untuk menciptakan keyakinan akan hakikat. Dengan meletakkan argumentasi-argumentasi yang menguatkannya. Nah, jadi itu ya. Memang banyak yang mengatakan haram ya. Nah, kalau mau nanti baca bukunya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah. Kerancuan kalau nggak salah judulnya itu ya, Tahafut Al-Falasifah. Di Google udah banyak sekarang versi Arabnya, ya, udah banyak. Nanti Anda carilah. Ilmu seperti Al-Ghazali kan banyak orang-orang yang menyesatkannya itu. Al-Ghazali. Jangankan kita, Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali banyak mengatakan, "Oh, sesat itu Al-Ghazali, pemikirannya udah di luar ajaran." Oke, apalagi terus selanjutnya? Selanjutnya pertanyaan dari Kak Hamidah, Pak. Yang tadi sudah ya. Yang terakhir? Yang terakhir dari Kak Adita. Putus-putus suaranya gimana? Ilmu mantik ini adalah logika. Nah, boleh nggak menetapkan hukum syariah dalam ilmu mantik ini? Boleh kalau boleh. Karena memang itu menjadi penunjang apa namanya? Tadi saya bilang nanti kan kita kumpulin itu, menyusun bagian demi bagian sehingga menjadi argumen yang valid dan komplit. Contohnya, dalam hukum taat lampu merah taat kepada lampu merah itu ada yang sudah memasukkan kepada syariat, itu maqasidus syariah. Hibzul katanya. Hibzud daulah apa hibzud daulah. Pertama kan ada hibzun nafas. Karena itu segala hal yang merusak jiwa hukumnya haram karena nggak sesuai dengan syariat. Apa saja yang merusak jiwa seperti minuman khamar. Itu dibangun silogisme, akal logikanya dibangun di situ. Tadi bisa pakai teori dari induksi maupun deduksi. Ya. Misal kemudian hibzun nafas, hibzul mal, hibzud daulah, segala yang merusak dari ketertiban umum itu maka dia menyalahi dari prinsip syariat. Karena itu kata Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir itu, orang yang melanggar lampu lalu lintas, lampu merah, itu haram hukumnya katanya. Kan? Dari mana dia mengetahui hukum syariat seperti itu? Yaitu melalui dari menggunakan silogisme. Nanti dari orang yang melanggar lampu lalu lintas akan terjadi tabrakan. Setelah terjadi tabrakan akan terjadi pertumpahan darah. Setelah terjadi pertumpahan darah orang mati. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa asim. Nah itu dia mengambil dalil seperti itu. Sampai diharamkan. Orang buang sampah yang mengatakan haram. Karena tidak memelihara lingkungan. Bukan hanya maling uang orang aja yang masuk dengan haram. Lampu lalu lintas kata Syekh Ali Jum'ah itu haram hukumnya.
Dari mana dia mengambil kesimpulan? Ya berdasarkan logika-logika, yaitu ya orang kalau lalu lintas kan terjadi tabrakan orang mati. Sementara mati kan dilarang dalam agama, dalilnya sharih dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua orang. Jadi dari situ dia membuat kesimpulan nggak boleh orang langgar. Bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar prinsip syariat. Itu. Jadi dalam sekali sebenarnya kalian kalau benar-benar ingin pelajari ya, mantik itu tadi saya bilang. Makanya orang buang sampah, buang ini, itu nanti masuk juga. Bisa dimasukkan dalam hibzu. Makanya kalau nanti nggak hanya 5 prinsip maqasidus syariah, ada 7. Nah, dari mana mereka dapat itu? Lagi sekali ya dari itu. Tujuan hadirnya agama adalah untuk memelihara jiwa. Jadi tujuan orang berislam berarti tidak boleh ngebunuh. Karena memang prinsip syariat kan adanya agama memelihara jiwa. Karena itu teroris, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Karena prinsip dari maqasid syariah adalah menghidupkan nyawa orang, bukan mematikan orang. Nah, itu dari mana didapati? Ya dari melalui penggunaan kias, silogisme, yang kemudian digabungkan, disusun, sehingga menjadi argumentasi yang valid dan kompleks. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini baru pengantar ya, nanti gimana? Iya, bisa, Pak. Baru pengantar, nanti masih panjang lagi di pertemuan selanjutnya. Dipahami, bisa memang ya enak-enak gampang ya. Enak-enak gampang mantik, ilmu mantiq. Ya. Tapi mudah-mudahan kalian jangan sampai menjadi berpikir. Kalau orang belajar mantik dan benar, dia akan berpikir secara sistematis. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ya, pokoknya mantik itu ya belajar Anda bagaimana cara berpikir yang baik berdasarkan kaidah umum. Sistematis, berpikir yang benar, dan nggak selamanya sebuah kata tunggal secara definisi nggak cukup, tapi ada kata yang sebuah jawaban harus dibutuhkan bukan melalui kata tunggal atau definisi, tapi harus melalui argumentasi. Waktu apa ini? Apalagi hidup kita lebih banyak al-istidlal, karena langsung menjat orang itu dengan hanya dengan mengatakan, oh apa itu, oh ini, oh orang itu sekarang begini, oh itu, langsung itu. Makanya dalam investigasi orang-orang kepolisian pasti belajar juga ilmu logika. Makanya semua ilmu membutuhkan ini dalam mengambil sebuah kesimpulan. Oke, masih ada pertanyaan? Apa sudah cukup? Oh ya, sebelum ditutup untuk makalahnya, ini ada beberapa masukan saya yang perlu kalian perbaiki. Nanti jadi nilai UTS-nya. Jadi nggak ada UTS tapi perbaikan makalah. Pertama, coba lihat makalahnya tadi, coba lihat di share screen. Ilmu mantik nanti jangan langsung aja judulnya ya. Langsung judulnya. Oke. Ini gelar saya juga bukan SOS ya, tapi Eskom. Eskom IMA. Ya, ini supaya diperhatikan. Terus latar belakang oke lah. Pembahasan, perhatikan. Ini cara penulis. Coba mana share screen-nya? Coba mana? Supaya kalian juga yang lain bisa belajar juga. Bisa di share screen? Neng, tadi yang share? Neng apa sih? Yang nggak ada siapa? Yang nggak ada siapa temannya? Nadifatul, Pak. Nadifatul. Oke. Nah, terus ke bawah.
Oke. Nah, di bawah lagi. Nah, enggak, yang atas lagi, atas. Atas, bukan penutup ya. Di pendahuluan. Di pendahuluan. Setelah pendahuluan, pembahasan di bawahnya. Di pembahasan ini banyak yang salah ya, cara penulisan kiri kanannya nggak diperhatiin. Nah ini kiri kanan nanti di blok. Nah yang tadi benar tadi. Nah ini di blok, di kontrol A, baru kemudian dilurusin semuanya. Ya. Nah di sini setiap halaman harus ada footnote-nya. Bukan pakai body note. Ini namanya body note. Puspop Projo 2019 ya. Nanti di IKI nggak menggunakan body note tapi footnote. Ya. Jadi nanti jangan taruh di situ tapi di bawah. Oke? Diluruskan. Nah, juga jangan tiba-tiba langsung pengertian logika satu. Diawali oleh narasi dulu di bawahnya. Setelah pengertian logika, setelah A di bawahnya ada beberapa definisi. Misalnya ada beberapa pengertian logika dari para ahli-ahli yang memberikan makna yang secara spesifik. Ya. Baru kemudian logika adalah bla bla. Oke? Dan footnote dengan pakai body note. Oke? Begitupun di bawah. Banyak yang tidak ada footnote-nya. Setiap halaman harus ada footnote. Ya, ini nanti jadi perbaikan untuk diserahkan pada saat UAS. Dicatat apa yang menjadi masukan saya. Ya, jadi harus ada footnote. Setiap halaman harus ada. Ini enggak ada. Terus yang terakhir penutup, tulisannya berbeda. Jenis tulisannya berbeda antara yang di atas. Kalau di atasnya Roman, bawahnya juga pakai Times New Roman. Ini kayaknya pakai Calibri ini, yang bab 3. Oke, nanti diperbaiki. Terus daftar pustaka akan saya sampaikan 5, bukan 3. Jurnal, kalian belum nyari di jurnal. Cara nyari di jurnal 3, misal pengertian dan sejarah logika, titik PDF. Keluar nanti di situ. Atau klik jurnal. Nanti keluar dari jurnal-jurnal download. Cara ngedownload nanti langsung simpan aja. Makanya file download kalian itu tulisin judul sama jadiin satu file. Jurnal ilmu mantik kumpulin dalam satu folder. Jadi kalau kalian waktu senggang sambil baca-baca di rumah. Kalau di jurnal itu lebih, kenapa saya anjurkan di jurnal? Satu, jurnal itu lebih aktual. Yang kedua, referensinya lebih jelas. Jangan ngambil dari blogspot, jangan ngambil dari WordPress, itu sampah, itu anak-anak SD juga nulis di situ. Nah, nanti saya minta kalian nulis dari situ, dan cara penulisan daftar pustaka juga masih banyak yang salah. Nanti dipelajari di panduan penulisan IIKI. Ya. Logis kritis, ini apa maksudnya halaman paling bawah? Logis kritis. Oh, ini berarti 2 ya, bukan 3 dong. 2 ya. Nah, nanti ini berarti masih banyak nih, harus 5 ya. Dari 2 suku kata, berarti lanur, koma Alex, titik logika, titik 2 selayang pandang, titik Yogyakarta, penerbit, nama titik 2 nama penerbit, tahun terbit titik. Jadi nanti diperbaiki ya. Oke. Juga tolong didengarkan. Oke, kalau kita cukupkan, kalau kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh di grup kalau saya sempat saya jawab ya. Sudah?
Bapak izin Karena waktunya sudah habis, bertanya. sudah. Udah deh. Oke, silahkan siapa? Dari Sari, Pak. Bentar, nggak apa-apa kan? Siapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sari. Silakan Winda. Pak, baik. Berarti kita dalam berlogika itu harus memenuhi unsur-unsur itu kah atau bisa salah satu gimana, Pak? Terus juga kapan kan macam-macam logika itu ada dua. Apakah kita mesti apa ya, kalau berlogika itu harus ilmiah atau kita itu boleh yang kodratiah tapi pada waktu dan tempat yang berbeda. Gimana? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Apa tadi pertanyaan saya? Yang pertama tadi apa? Winda? Sebelumnya, Pak. Oke, silakan. Hamidah. Bapak, maaf saya potong. Ini sekarang udah jamnya Pak Arison. Pak Arison udah nunggu, Iya. Pak. Boleh nggak kalau jawabnya Oke. di WA aja, Pak? Mohon maaf, Pak. Oke, boleh. Oke, silakan. Ini ya betul, ini waktunya sudah lewat. Baik, Winda, nanti kita jawab lewat WhatsApp ya. Nanti ingatkan saya, kirim ulang lagi pertanyaannya di grup. Oke, terima kasih.